Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, semoga kita itu diberi kecukupan dalam segala hal. Diberi kecukupan dalam bidang ilmu, dalam bidang rezeki, dalam bidang kesehatan, semuanya. Kalau kita itu cukup, ya merasa cukup bisa menjadi qanaah. Ya mari kita berdoa dulu saja ya, berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya ini doa ini berdasarkan hadis. Doa tampak sederhana. Ya Allah, mohon ilmu yang bermanfaat. Mohon diberi ilmu yang bermanfaat. Ya kalau ilmunya tidak manfaat ya percuma saja ya. Atau kurang, nilainya kurang. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian mohon rezeki yang baik. Kalau rezeki yang baik itu ya tentu halal. Lalu baik. Dimakan bersama keluarga. Dimakan sendiri bersama keluarga. Ya namanya rezeki yang baik. Kalau rezeki baik itu ya akan berakibat baik. Dan juga amal yang diterima. Ya, kita beramal, berbuat. Ya, bisa diterima, bisa tidak. Juga tergantung niat kita. Ya mohon amal-amal kita itu diterima oleh Allah. Diridhoi. Ya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Di samping kita juga beribadah karena mengamalkan sebuah hadis, kita berdoa. Jangan bosan-bosan dengan berdoa itu setiap kali. Para pemirsa Muzawin Channel yang berbahagia, apa yang saya sampaikan tentu boleh ya, diperbolehkan semuanya itu di-share ke grup-grup supaya ada manfaatnya. Manfaat di dunia ila yaumil akhirah. Ya, saya dalam hati dari awal ya, tidak bermaksud lalu memperoleh finansial itu keuangan dari cerita-cerita atau tafakur kita ini ya. Hanya menyampaikan saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, ya sudah merasa senang, sudah merasa mendapat rezeki yang besar dari Allah. Ya, semoga barokah. Tentu saja ada kekurangan-kekurangan dari saya ya. Mohon maaf yang besar-besarnya. Orang biasa, ya. Bukan berjulukan Kiai Ustadz atau apa, ketika biasa-biasa saja seperti kebanyakan dari kita semuanya. Ya. Kalau rakyat ya rakyat biasa lah, gitu. Ya kalau ada sesuatu dari pendidikan dan sebagainya itu ya kelengkapan saja. Ya semuanya adalah yang di hadapan Allah kan ketakwaannya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bertakwa. Kalau menjadi bertakwa, beruntung, ya sukses. Ya sukses itu apa? Ya besok masuk surga. Itu ya. Selamat di dunia, selamat di akhirat, dijauhkan dari neraka, itu sukses. Dan masuk surga itu sukses. Nah, semoga kita sukses. Ya. Jalannya, usahanya adalah kita supaya bisa bertakwa. Dan setiap kali meningkatkan ketakwaan kita. Ya, bertakwa. Bukan akan dilihat dari penampilan fisiknya,
Ya, kecantikannya atau ketampanannya atau yang lain tidak. Yang akan dilihat adalah dari ketakwaannya. Takwa itu memenuhi perintah Allah dan tentu saja memenuhi perintah Rasulullah, khususnya Nabi Muhammad SAW, dan menjauhi larangan-larangannya. Berupaya semaksimal mungkin supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak, Ibu, Bapak, Mas-mas, adik-adik semuanya, doa untuk kecukupan cukup cukup dalam bahasa kita itu bukan lalu sedikit itu, cukup itu bisa banyak sekali, bisa berlimpah ruah. Kecukupan, kalau kita merasa cukup nanti menjadi qanaah, menerima keadaan karena cukup diberi oleh Allah, ridho. Ya, ada doa ya untuk supaya kita itu diberi kecukupan. Ya tentu saja nanti di hati merasa cukup. Dan memang secara dohiriyah dia diberi kecukupan. Dohiriyah maupun batiniahnya. Itu ada doa yang ini juga berdasar hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Ahmad, Nasai, dan juga ada dari Ibnu Sunni. Nah itu ya ada hadis-hadis yang meriwayatkan. Hanya saja membacanya itu ada yang hanya 1 kali, ada yang 7 kali, ada yang baca 7 kali. Membacanya itu mungkin sudah banyak yang hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, kalau mau berhenti ya itu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau mau dilanjutkan membacanya hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yaitu tergantung kebiasaannya saja. Kalau saya kebiasaannya dengan hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Artinya hasbiyallah itu diartikan sebagai mencukupi kecukupan. Allah yang mencukupi segala kebutuhan. Nah, di sini kita mohon ya hasbiyallah la ilaha illallah, Allah yang mencukupi segala kebutuhan. La ilaha illahu, tiada Tuhan kecuali Dia, kecuali Dia Allah. Alaihi tawakaltu, kepadanya aku ini bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Rob atau Tuhan yang menguasai aras yang agung. Nah, kalau mau dibaca 7 kali pagi, 7 kali sore, mohon kecukupan dalam segala hal, mingkuli hal. Nah, ada hadis juga tidak disebutkan bahasa Arabnya, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membacanya di pagi dan petang hari sebanyak 7 kali, maka Allah akan mencukupkan baginya dari perkara dunia dan akhirat yang menjadi perhatiannya. Ya, bukan hanya perkara dunia saja, perkara akhirat. Ya. Karena orang beriman itu percaya kepada akhirat. Jadi perkara dunia dan perkara akhirat yang menjadi perhatiannya. Di akhirat mohon dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, diampuni dosa-dosanya waktu hisab. Misalnya seperti itu. Ya, jadi dikabulkan. Dicukupkan baginya. Kecukupan itu luar biasa, kata cukup. Ya, ya namanya cukup ya bisa diartikan memang betul-betul cukup
Kalau diampuni ya betul-betul diampuni. Ya itu cukup, kecukupan. Nah, kalau pengampunan yang sempurna lebih lagi, itu pun kecukupan itu relatif ya, cukupan. Jadi membacanya supaya hafal adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada. Ya, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dibaca 7 kali pagi hari, 7 kali sore hari. Banyak doa ya, semoga bisa mengamalkan salah satu dari doa-doa yang ada dan betul-betul lalu dikabulkan oleh Allah, diberi kecukupan. Ya, hatinya menjadi tentram, nah, itu nanti akan menuju qanaah. Qanaah itu menerima segala sesuatu yang diberikan oleh Allah. Lalu akan menuju bersyukur karena menerima, lalu bersyukur atas nikmat-nikmat pemberian dari Allah akan merasakannya itu. Ya, semoga barokah. Ya, ditanyakan ya kepada para kiai, para ustadz, alim ulama yang lebih banyak ilmunya, yang soleh, yang solihah, yang arif billah, yang berakhlak mulia. Semoga menjadi lebih barokah. Allahumma amin. Kalau ada salah saya dalam segala hal, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.